kalau seandainya kita itu dalam menunjukkan media sosial kita, menunjukkan kelebihan-kelebihan yang bahkan itu masih pretend. Sebenarnya itu masih too good to be true. Jadi kita sengaja menampilkan diri kita itu lebih bagus di media sosial, kita itu pamer, yang itu masih sifatnya pretend, itu masih sebenarnya bukan milik kita, belum sampai ke tingkat itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka strategi untuk bisa memarketingkan sesuatu. Ya, jadi kenapa kok tema kita itu adalah The Seller Swindler? Saya itu terinspirasi Pak Ferry. Jadi mungkin teman-teman nih para milenial ya, mungkin ngelihat salah satu film dokumenter di Netflix Pak Ferry. Saya habis nonton itu, yang lagi trending Pak Ferry beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu itu trending topik tentang The Tinder Swindler. Nah itu di Prambors, di Twitter, di Instagram banyak dibahas oleh orang dan ternyata menarik sekali. Dalam artian ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Nah di situ tuh ada fenomena seperti ini Pak Ferry. Ada fenomena flexing di media sosial. Atau flexing itu pamer istilahnya. Pamer di media sosial. Sampai-sampai kalau di film Tinder Swindler itu sampai banyak wanita tertipu sampai ratusan ribu bahkan jutaan dolar. Yang mana itu kalau dikurskan bisa sampai ratusan bahkan miliar dolar. Sebenarnya fenomena apa sih Pak? Fenomena pamer di media sosial itu seperti apa sih Pak sekarang ini? Mungkin pamer itu adalah salah satu sifat manusia yang primordial begitu ya. Dari kalau kita misalnya membuka-buka kitab suci yang mungkin secara sejarah tercatat yang paling lama pun misalnya dari Zen Avesta-nya Zarathustra itu Majusi kalau dalam Islam ya. Kemudian di Bible, kemudian di filsafat juga, bahkan mungkin di Al-Quran dalam pengertian yang benar gitu ya. Yang namanya pamer itu sudah menjadi sifat buruk manusia yang dalam tanda petik gitu sedang dipixing, sedang dibetulkan baik oleh moralitas maupun oleh agama gitu ya, nilai-nilai religius begitu. Kalau dalam Islam kan orang menerjemahkan inna akramakum indallahi atqakum gitu. Kalau menurut Mas Bagas apa itu? Waduh, ini jadi, saya sesungguhnya gitu kan, bahwa inna akramakum gitu ya, orang yang paling dekat dengan aku kata Allah itu kan indallahi atqakum gitu ya. Jadi yang paling takwa gitu ya. Nah, di sana ada akramakum ya. Jadi karoma atau karim. Nah, karim itu sebetulnya adalah tindakan yang berlawanan dengan flexing. Ya, kalau kita kalau kita bandingkan ya, flexing itu kan berarti apa? Ingin diketahui bahwa dia mampu ya. Ingin diketahui bahwa dia sangat luar biasa, bahwa dia hebat, bahwa dia segala macam gitu. Sedangkan kalau dalam kaidah yang dikandung oleh Karim itu bahwa kamu itu tidak dermawan. Yang namanya kedermawanan itu atau kekariman itu tanda-tanda takwa gitu loh. Nah, Karim itu apa? Karim itu adalah kalau kamu mau memperlihatkan diri, apalagi berhubungan dengan kekayaan, misalnya ya, ini wealthiness gitu, dengan kekayaan material, itu bukan di kalanganmu sendiri, atau di kalangan orang-orang yang dalam tanda petik sama-sama mewah. Oleh karena itu, misalnya di zaman Nabi itu kan, zaman Rasulullah SAW hidup itu, kebanyakan orang yang dikenal Karim itu sebetulnya sebelumnya ya, masa jahiliyah itu adalah orang yang suka poya-poya bersama kelompoknya gitu.
Nah, oleh karena itu dibetulkan oleh kaidah Islam bahwa kamu itu belum karim kalau belum kamu memberi kepada orang yang tidak akan bisa membalas. Ya, jadi artinya apa? Bukan dalam rangka pamer, tapi dalam rangka keikhlasan, dalam rangka yaitu betul-betul misalnya kalaupun dia menunjukkan kekayaannya dalam rangka memberi yang sesungguhnya gitu ya. Yaitu apa? Memberi tanpa pikiran untuk mendapatkan begitu. Nah kan flexing sendiri terjadi di berbagai level sebetulnya. Ada level individu ya. Mungkin nanti di level individu itu ada level romantik ya, level orang misalnya ingin dilihat pacarnya atau gebetannya gitu ya, bahwa dia mampu melebihi apa yang sesungguhnya ada atau sesungguhnya dia miliki gitu ya. Oleh karena itu kebanyakan flexing itu ya dalam tanda petik bullshit gitu. Ya bullshit itu apa? Nah bullshit itu kalau kita lihat ceritanya, ini cerita anekdot ya. Tetapi menurut saya ini keren banget cerita ini. Apa asal kata dari bullshit, Mas Bagas? Bull itu kebo, Pak. Banteng. Ya, shitnya apa? Duduk. Jadi banteng duduk, Pak. Jadi kalau bahasa kasarnya kan tai kebo ya gitu ya. Tai kebo. Nah ini sebenarnya ada cerita anekdotnya bahwa burung merak itu burung yang suka pamer kan. Nah, pada suatu ketika burung merak itu dia ingin memamerkan bahwa bulunya indah gitu kan. Walaupun suaranya jelek sekali gitu ya. Kalau bahkan Jalaluddin Rumi ya dalam salah satu masnawinya itu membahas tentang burung merak ini gitu, bahwa sesuatu yang sangat indah tapi suaranya sangat tidak menyenangkan begitu ya. Nah, ada binatang-binatang lain yang bilang gitu, kalau kamu ingin diketahui oleh orang banyak, kamu harus naik ke pohon yang tertinggi gitu di hutan tersebut gitu ya. Nah, karena tidak ada yang membantu ya dan merasa dia bisa sendiri, dia kemudian menaiki sebuah pohon, yaitu pohon cemara paling tinggi itu dengan tumpukan tai kebo gitu. Jadi melalui tumpukan tai kebo dia masuk ke dahan, terus kemudian sampailah di puncak tertinggi. Nah di puncak tertinggi bukannya ditepuk tangan orang, bukannya dibilang hebat yang sesungguhnya, malah ditembak oleh pemburu gitu loh. Nah oleh karena itu makanya kata pepatahnya, bullshit can make you high gitu. Tai kebo bisa membuat kamu atau omong kosong bisa membuat kamu tinggi gitu, but not for a long time gitu ya. Tapi tidak dalam waktu yang lama gitu ya. Nah kekuatan flexing itu pasti terbongkar gitu. Pasti akan tiba-tiba pada suatu saat akan terbuka sedemikian transparannya gitu ya. Seperti kita lihat di film dokumenter yang tadi disebutkan oleh Mas Bagas itu, The Tinder Swindler itu gitu ya. Dan kebetulan kan kalau dilihat dari tokohnya, yaitu siapa namanya? Simon Leviev. Iya, Simon Leviev itu ya, Simon Yahud gitu. Itu kan mirip-mirip saya nih. sorry. Jadi menarik, cerdas gitu ya. Pokoknya inilah pujaan para wanita lah, kelihatan menarik, kelihatan cerdas, kelihatan lucu gitu ya, kelihatan melindungi, kelihatan hal seperti itulah gitu. Nah di balik kemenarikan, kecerdasan, kelucuan itu sebenarnya ya itu mungkin terkandung ini ya sifat yang primordial tadi, yaitu ingin pamer, tapi pamer dengan cara apa nih? Ya salah satunya adalah pamer dengan cara bullshit, dengan cara omong kosong. Nah sehingga yang terjadi adalah bahkan bukan lagi the true story gitu ya, melainkan yang disebut flexing itu. Begitu Mas. Oke, Pak Peri, jadi fenomena flexing atau mungkin pamer di media sosial gitu ya,
itu Ya. tuh berarti bukan sesuatu hal yang bisa dapat dibenarkan. Dalam artian yang melakukan flexing itu kan bukan hanya selebgram ataupun artis-artis di media sosial, tapi orang-orang biasa pun seperti saya, teman-teman saya gitu juga saya lihat di media sosial pun banyak yang pamer. Betul. Maksudnya kayak kenapa sih kok kalau naik pesawat itu kayak harus nunjukin tiketnya, kayak harus nunjukin lagi di boarding room gitu. Kan nggak ada gunanya gitu. Saya kadang berpikir kenapa gitu. Kalau kenapa kok harus ditunjuk-tunjuk. Jadi sebenarnya fenomena flexing itu adalah fenomena yang baiknya kita hindari, ataukah itu sudah menjadi kelumrahan? Ya, jadi kalau dilihat dari lumrah atau tidaknya, mungkin begini. Ini saya campur saja ya, jadi bukan hanya perspektif satu dimensi ya, jadi multidimensi gitu. Kalau di dalam motivasi ya, how to be happy? Be happy. Ya, be happy. Jika tidak, jika kita tidak dalam keadaan happy, pretend ya. Pretend to be happy. Ya, pretend ya. Jadi pretend to be happy. Nah, pretend itu boleh dalam ilmu psikologi, itu pretend itu boleh. Yaitu seolah-olah kita itu sedang berbahagia. Karena dengan seolah-olah kita berbahagia, kita itu menjadi bahagia yang sesungguhnya ya pada suatu saat gitu ya, atau menjelang pada kebahagiaan itu sendiri gitu. Nah, dalam motivasi juga, dalam ilmu visualisasi dan segala macam, yang namanya doa itu kadang-kadang adalah sayteng. Kalau sayteng berarti seolah-olah sudah terjadi kan. Kalau saya sendiri berdoa tuh di dalam sujud terakhir sembahyang misalnya, terima kasih ya Allah, aku seorang motivator yang hebat. Terima kasih ya Allah, seorang penulis yang mumpuni. Terima kasih ya Allah, di akhir tahun ini misalnya saldo rekening saya minimal 1 miliar rupiah. Itu boleh kan? Ya, jadi istilahnya pretend to be happy, pretend to be capable, pretend to be apa gitu ya. Yang tidak bolehnya itu adalah ketika kita pretend, kita harming to others. Jadi kita melukai perasaan, sikap, perbuatan atau keadaan orang lain. Itu yang tidak boleh. Nah, apakah misalnya flexing itu sebagai tadi itu menandakan bahwa oh ya saya sedang menuju kepada sesuatu kemakmuran, suatu wealthiness gitu ya, tanpa ada menunjukkan atau tidak melukai orang lain, menurut saya itu sosok saja gitu ya. Jadi tidak ada nilai tidak bolehnya di sana gitu. Boleh saja gitu, silakan gitu ya. Nah, cuman begini, ada sifat lain manusia nih. Ya, di sini flexing, di sini ada sifat lain manusia. Sifat lain manusia itu ada 4 ya. Kalau dari sudut neuroscience ya. Yang pertama itu deletion. Ya, kadang-kadang orang itu menghapus bagian-bagian dirinya yang tidak mau ditampakkan kepada umum, tetapi menonjolkan dirinya yang mau ditampakkan ke muka umum ya. Model-model kayak saya ini orang kinestetik digital. Saya secara trigger mental saya gitu. Oleh karena itu saya jarang sekali sebetulnya terlihat bermasalah di orang lain, karena menurut saya masalah itu bisa saya selesaikan sendiri, bisa saya pendam, bisa saya fermentasi gitu ya. Kemudian yang kedua generalization ya, yaitu sifat manusia untuk mengeneralisir. Oh, kalau orang dengan pakaian misalnya kayak saya ini pakaiannya Uniqlo gitu. Oh, berarti ini orang pasti ini kalangan menengah ke atas gitu, karena kaosnya aja itu mereknya tertentu gitu, branded gitu ya. Kacamatanya apa gitu, ini seperti apa gitu. Itu kan generalization ya. Dia tidak melihat bahwa kemampuan sehari-hari orang itu sebetulnya seperti apa ya. Yang ketiga adalah personalization. Setelah generalization, personalization gitu ya, bahwa apa-apa yang terjadi di luaran juga dipersonalisasi, bahwa itu sedang marking himself gitu ya,
menguji dirinya, mengejek dirinya, menilai dirinya, menghukumi dirinya gitu ya. Padahal orang lain mungkin juga tidak gitu ya. Just kayak tadi tuh, misalnya saya pun pernah gitu ya, pada suatu waktu gitu ya, senang sekali gitu melihat bahwa saya sedang di bandara nih, mau pergi kemana gitu ya. Nah, mungkin saja bagi sebagian orang juga itu diperlukan untuk orang yang misalnya jauh-jauhan dengan istri gitu ya, atau jauh-jauhan dengan orang tua, biar orang tua tuh ngecek di media sosial tuh dia tahu, oh ini ada di mana gitu. Nah, yang ketiga tadi apa? Deletion, generalization, personalization. Yang terakhir adalah distortion, ya, mendistorsi. Nah, kenyataan ya itu sering didistorsi. Nah, di dalam media sosial, distorsinya kan distorsi visual ya. Padahal kan mungkin Mas Bagas tahu sendiri ya, optical illusion gitu ya. Bahwa kalau misalnya kita mencelupkan pulpen ke dalam air itu, pulpen itu jadi bengkok. Padahal kenyataannya tidak gitu ya. Nah, bias-bias neurologi manusia itu dicampur dengan sifat primordial tadi, misalnya pamer, yang akan menghasilkan beberapa algoritma atau beberapa persamaan gitu ya, yang hasilnya bisa jadi di sebagian orang, wah aku harus nipu nih, karena kalau nggak nipu nggak mungkin aku eksis, betul nggak? Gitu. Ya. Atau kayak saya misalnya kan, saya ini usia 50-an ke atas ya. Wah, ternyata kalau saya tampil di Zoom gitu dengan kamera paling bagus pun, itu saya masih tampak ketuaannya. Tapi coba kalau saya tampil di TikTok, ya belum mandi, rambut acak-acakan, itu bisa jadi bagus, keren banget gitu. Nah, itu kan pilihan-pilihan aplikasi yang ada di dunia ini juga itu tergantung kita niatnya mau ngapain. Apakah kita mau tampil menipu orang, atau tampil dalam tanda petik seperti tadi itu ya, bahwa orang tuh tidak ingin membebani orang lain dengan kesulitan-kesulitan selain kesulitan dirinya sendiri saja gitu ya. Bahwa orang bisa hadir tampak seperti apa gitu, baik-baik saja seperti apa begitu. Karena apa? Karena nanti dibahas di selanjutnya gitu. Ada orang yang menipu juga dengan tampak tidak baik-baik saja di internet atau di media sosial. Ya, gitu. Saya sendiri sekarang sudah bisa membaca mana orang yang tampak tidak baik-baik saja padahal dia itu sedang menipu orang gitu, atau tampak baik-baik saja dan sedang menipu orang. Begitu, Mas. Oke, baik Pak Peri. Jadi kesimpulannya saya bisa tarik tadi bahwasannya sebenarnya kalau kita pribadi di medsos dalam tanda kutip mungkin menunjukkan kesenangan kita, mungkin kayak menunjukkan hal-hal yang kita punya, itu mungkin bisa jadi itu adalah hal yang just so-so saja. Nah, ya, just so-so saja dalam arti pokoknya kalau bagi saya ya harming to others or not gitu. Oke, even itu tidak harming others, ya. Ini pastilah ya, pasti kalau itu menyakiti orang lain itu sudah bukan menjadi isu lagi. Pasti itu kita semua paham bahwa itu nggak boleh. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak Berry, kalau seandainya kita itu dalam menunjukkan media sosial kita, menunjukkan kelebihan-kelebihan yang bahkan itu masih pretend. Sebenarnya itu masih too good to be true. Jadi kita sengaja menampilkan diri kita itu lebih bagus di media sosial, kita itu pamer, yang itu masih sifatnya pretend, itu masih sebenarnya bukan milik kita, belum sampai ke tingkat itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka strategi untuk bisa memarketingkan sesuatu. Untuk mencari investor lah, mencari pembeli dan lain sebagainya. Kalau seperti itu bagaimana Pak Berry? Nah itu ya, kalau kita berpikirnya secara ekonomi syariah ya, kalau saya sebetulnya
begini, saya awali dulu ya. Syariah itu sebagai sebuah alternatif ya, cara berpikir yang sekarang dilabelin sebagai perekonomian syariah. Itu sebetulnya harus kalau kita menyebutnya Islam itu sebagai rahmatan lil alamin gitu ya. Seharusnya sudah tidak lagi tergantung pada label-label seperti itu. Artinya apa? Orang di luar Islam pun gitu ya, atau di luar orang yang mengerti tentang perekonomian syariah pun harusnya sudah mendapatkan keuntungan dari ide-ide yang dibawa dengan label ekonomi syariah itu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kembalikan ke dalam flexing, ke dalam cara berbisnis, itu berarti sudah masuk ke arena bisnis ya, ke arena muamalat gitu, atau ke arena yang bisa mempengaruhi orang lain. Salah satu dari 4 gitu ya, kalau secara garis besar 4 hal yang dilarang atau yang sedang diilhamkan oleh perekonomian Islam ke dalam perekonomian secara global, secara keseluruhan adalah dilarangnya maisir, goror, riba, dan barang haram atau barang maksiat gitu. Nah, dari 4 itu kan flexing itu bisa menjurus atau kalau sudah keterlaluan bisa menjurus pada goror. Ya. Nah, goror di sini sebetulnya kalau bahasa definisi pokoknya atau definisi awalnya yang sering dikemukakan orang adalah bai al-jahalah. Bai al-jahalah itu kamu membeli sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ya, kebenarannya gitu. Ya, jadi karena tidak diketahui kebenarannya atau sengaja dihidden kebenarannya, sengaja disembunyikan gitu, maka yang keluar adalah good advertising ya, yang berlebih-lebihan gitu. Yaitu mengiklankan diri, mengiklankan produk, mengiklankan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, kalau sudah dalam situasi ini sudah tentu haram ya, karena sudah ditransaksikan di dalam sebuah bisnis, dalam sebuah muamalat, di sebuah transaksi, atau dalam bahasa Islamnya kan tijarah gitu. Nah, itu sudah lain lagi gitu ya. Kalau tadi kan sebagai penampilan di media sosial gitu kan, sebagai sebuah tidak ada interaksi lebih lanjutnya daripada penampilan kita yang baik-baik saja di media sosial itu mungkin atau sudah itu nanti berhubungan dengan keuntungan yang bisa didapat oleh seseorang itu dari bertindak flexing ya, bertindak pamer, atau bahkan tadi pretend to be wealth gitu ya, pretend to be millionaire gitu ya. Kalau kita gali kembali film atau dokumenter Tinder Swindler itu kan seolah-olah ini orang membuat dirinya ya, dan istilahnya dia udah tahu bahwa si perempuan ini mungkin tidak terlalu aware terhadap pemberitaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu kan yang dicantumkan di dalam Instagramnya atau di dalam Tindernya gitu, atau di dalam apapun ya, untuk memperlihatkan diri itu baik-baik saja, itu sebetulnya fake, palsu. Ya, kalau misalnya film itu mengungkap ini sebetulnya dia diberitakan sebagai anak miliuner, pengusaha berlian di Rusia gitu, temannya si Peter itu adalah bodyguardnya dia sehari-hari, atau kemudian orang lain itu sebagai mitra bisnisnya atau lawan bisnisnya. Itu ini enggak sesungguhnya enggak gitu. Kan zaman sekarang aplikasi itu Mas Bagas gitu tampil di Times gitu ya, atau di majalah terkenal di dunia gitu, majalah-majalah yang memperkenalkan diri gaya hidup gitu, jutawan. Berapa orang sih di Indonesia yang langganan majalah itu? Sangat sedikit. Gitu.
bilang aja misalnya, iya, Mas Bagas itu misalnya adalah dosen penemu apa di kalangan kita aja kan ada beberapa ya kejadian, bahkan misalnya kepala negara aja pernah dipermalukan karena ternyata ini orang plagiat gitu. Itu yang istilah teks ya, plagiat itu teks itu kan bisa dicari sedemikian rupa lebih gampang daripada gambar. Nah kalau misalnya orang mau tampil menipu dengan gambar seperti si siapa namanya lupa lagi, iya si Simon itu gitu, itu sangat sulit sekali untuk melacaknya. Nah, sekarang kan ada juga tuh pelacak-pelacak gambar ya, misalnya kayak TinEye ya, TinEye.com itu bisa melacak ini sebetulnya gambar dari mana mulainya, asal mulanya siapa yang ini gitu. Tapi kalau captures, apakah captures bisa di ini? Jadi orang sudah tahu ini palsu, terus dia captures kan, jadi file baru kan kalau di captures. Kalau adik-adik sekalian, Mas Bagas ingin tahu gitu, saya juga berprofesi sebagai ahli pornografi ya, yang sering dipakai juga oleh kepolisian, terutama Reskrim Cyber di Indonesia gitu ya, untuk kasus-kasus undang-undang pornografi dan UU ITE, kasus artis yang kemarin ketahuan gitu, beredar gitu, itu kan sebetulnya captures, bukan video yang sesungguhnya. Ya, sudah tidak bisa dilacak lagi sebetulnya. Ini aslinya seperti apa gitu ya. Karena apa? Karena capturean. Nah, yang dipakai oleh si Simon itu seperti itu gitu, bahwa dia pinter untuk mengelabui orang tuh, pinter sekali. Jadi flexing dibantu dengan teknologi ya, dengan media sosial, aplikasi-aplikasi yang mungkin memungkinkan untuk itu ya, jadilah seperti itu gitu. Jadi menurut saya dibedakan antara tampil flexing hanya untuk gaul menampakkan diri baik-baik saja dengan alasan juga isinya ngapain juga saya memperlihatkan diri, karena gini, salah satunya orang-orang yang punya dirty trick psikologi gitu ya, dark psikologi sekarang kalau dikenalnya, itu adalah memprofil orang di dalam media sosial. Ini orang gampang ditipu atau enggak? Ini orang gampang dilumpuhkan atau enggak? Ini orang kalimatnya ini saja, berarti kalau saya ngobrol sama dia dan saya mau nipu, itu dengan kalimat ini juga, begitu. Nah kalau di situasi yang lebih serius ya, yang ada interaksi dengan orang lain, ada muamalat bahkan di situ, ada bisnis gitu ya, itu sudah pasti flexing itu bukan sesuatu yang halal dan toib gitu. Demikian Mas Bagas. Baik, sebelum kita masuk ke sesi diskusi Pak Ferry, jadi kesimpulannya fleksi itu adalah sesuatu yang baiknya kita hindari. Kita jangan ikut-ikutan seperti strateginya para selebgram, artis yang dia flexing yang sebenarnya mungkin belum sesuai dengan kemampuannya, masih too good to be true. Nah, pertanyaan saya Pak Ferry, apakah itu hanya bisa terjadi di media sosial? Ataukah sebenarnya flexing itu juga bisa di luar media sosial? Kayak dulu itu kan kita sering dengar ya, misalkan nih, kita mau bisnis, mau ketemuan rekan bisnis, ya kita nyewa mobil Alphard gitu ya, biar kelihatan kalau kita itu benefit gitu. Itu sebenarnya sama apa berbeda Pak Ferry? Jadi kalau menurut saya flexing itu yang mungkin sekarang diketahui oleh orang atau ditonjol-tonjolkan oleh orang bahwa flexing itu menipu orang lain. Kalau saya tanya Mas Bagas, apakah flexing itu merugikan orang yang flexing itu sendiri? Merugikan diri sendiri tidak, tapi mungkin bisa jadi merugikan customer atau investornya. Iya. Kalau dalam, ya silakan. Karena kita, misalkan saya sebagai customer itu akan jadi tertipu. Oh ternyata dia nggak sesukses yang ditampilkan. Tapi dia pretend seakan-akan dia tuh sukses sekali dari hasilnya. Seakan-akan hasil bisnisnya itu tuh
profitable banget gitu. Sehingga membuat saya jadi percaya gitu. Betul. Nah, kalau bagi pengalaman saya ya, flexing itu merugikan dirinya sendiri juga. Mungkin bisa lebih dulu merugikan dirinya sendiri ya. Jadi bertindak flexing atau apa namanya, memamerkan diri sendiri itu sebetulnya sebuah kelanjutan juga yang sudah bergejolak di dalam inward seseorang ya, bukan outward. Outward itu kan artinya orang bertransaksi dengan cara flexing kemudian merugikan orang lain. Ini ada satu contoh ya, ada beberapa contoh yang saya kebetulan punya TikTok dan sering live juga ya kalau ada waktu lagi senggang gitu. Saya tadi juga sore sebelum atau di sela-sela saya menjadi narasumber itu saya live dulu gitu. Saya sambil menangkap peristiwa-peristiwa ya, atau contoh-contoh sikap-sikap perbuatan-perbuatan orang di dunia media sosial itu sering saya tangkap juga. Jadi orang bertindak pamer akan juga terkena tipu-tipuan. Karena apa? Karena dia harus dalam tanda petik seperti memiliki barang-barang yang mewah. Oleh karena itu ketika ada orang lain yang menawarkan barang mewah, dia itu akan sangat tertarik walaupun itu tipu-tipuan. Ada dua kasus yang ini betul-betul saya dengar sendiri dari orangnya gitu. Yang pertama adalah ada tawaran katanya ke dirinya sendiri iPhone terbaru dengan harga yang sangat miring. Kemudian dia pesan, dia kirimlah sejumlah uang yang lumayan mungkin besar juga gitu ya dilihat dari jumlah uang. Misalnya kalau harga sesuatu itu 30 juta dia kirim sepertiganya 10 juta gitu. Ketika dia beberapa hari setelah ngirim, yang datang bukan barangnya, yang datang ada telepon. Mungkin dari komplotan orang itu bahwa Anda ini dari Cyberreskrim, Anda sudah melakukan transaksi black market, gitu kan? Ini sedang kami proses. Anda juga kalau misalnya transaksi jual beli itu kan bisa jadi sebagai penadah, maka Anda akan diproses. Kecuali Anda membayar sejumlah uang untuk tidak diproses. Orang karena ketakutan kan, mau pamer. Jadi bahan tipuan orang, kemudian dia ngirim lagi tuh uang ya, jadi double dia ngirim uang dan nggak dapat apa-apa. Ada dua, yang satu beli tas, yang satu beli handphone ya, tas bermerek dan satu handphone yang dikenal paling mahal ya kalau di rata-rata kita gitu, iPhone gitu. Nah artinya apa gitu, artinya flexing itu juga sebetulnya bukan hanya merugikan orang lain ya secara mental nih, secara mental pelakunya ya, bahwa dia pun sebetulnya bisa jadi tersiksa, bisa jadi tertipu. Karena apa kan? Orang yang gampang nipu itu juga gampang tertipu sebetulnya. Ya, dia sendiri karena apa gitu? Karena orang tuh nggak selalu mawas apa yang dilakukannya tidak terjadi kepada dirinya gitu kan. Orang yang menipu orang lain seolah-olah dia tidak sedang ditipu oleh orang lain, padahal sedang ditipu juga gitu oleh mental dia itu. Nah seperti itu Mas Bagas. Jadi istilahnya mental itu inward maupun outward itu sebetulnya merugikan ya. Kalau misalnya ke orang lain dia merugikan orang lain, kalau flexing itu digenggam oleh dirinya sendiri sebagai gaya hidup ya, sikap gitu, itu merugikan dirinya sendiri. Nah sekarang kita misalnya melihat ya, saya pernah dulu membuat LAJIS ya, Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh di Fakultas Hukum UGM gitu ya. Saya adalah alumni sana dan saya adalah generasi pertama di Fakultas Hukum itu ada sebuah perkumpulan Muslim, jadi keluarga Muslim Fakultas Hukum KMFA gitu. Nah ini kita ingin orang-orang yang dalam tanda petik sudah bisa zakat infak sedekah itu mengumpulkan diri dalam satu wadah, bisa memberikan beasiswa dan segala macam gitu. Nama lajisnya Lajis An'amta gitu. Nah ketika saya mengkomunikasikan ide ini
adalah ide yang membiasakan, kalaupun kita memberi gitu ya, memberi nih ya, bukan transaksi ya, memberi saja kita tuh harus pakai sistem ya. Jangankan jual beli yang kita mengeluarkan uang, kita melakukan kewajiban zakat infak sedekah saja harus pakai sistem. Misalnya kayak gini, kebanyakan orang kan kalau ada bencana terus mengumpulkan uang, di mana uang itu dibelanjakan untuk membantu masyarakat itu? Ke konglomerat juga. Misalnya beli mie instan pabrikan. Ya, berarti apa? Berarti uang yang kita kumpulkan itu hanya membantu akhir korban bencana, tetapi yang diperkaya oleh kita adalah pabrikan. Nah, kalau kita harusnya dibalik. Kalau kita mau menyumbang seperti itu, kita juga beli dari produsen-produsen rumahan yang sangat butuh pembeli dia itu. Oleh karena itu, maka aliran distribusi uang itu menjadi double, bahwa kita sedang memberdayakan pengusaha kecil, pengusaha rumahan, dan kita memberi kepada seseorang yang sedang kesulitan. Jadi double kan? Jadi makanya sedekah itu katanya berkali-kali lipat pahalanya. Pahala itu kalau kita ini kan adalah dampak gitu. Ya, jadi di dalam pribadi yang efektif, sedekah itu bukan saya bersedekah dengan cara apapun kemudian pahalanya sekian kali gitu. Bukan seperti itu. Kita harus mencari cara bahwa sedekah kita itu kemudian memberdayakan sekian banyak orang dalam satu aliran pemberian. Ya, dalam kita giving ke orang lain itu ada 1, 2, 3, 4, 5 yang kemudian dengan hanya satu jumlah uang banyak gitu loh. Nah, sama persis gitu ya. Apakah misalnya cara kita flexing gitu ya, menampilkan diri, apakah itu sistem yang benar secara jual beli ya, secara muamalat, secara apa itu menurut saya ya itu adalah cara konsumsi dan cara produksi yang egotistik, yang selfish. Dan menurut saya selfish, ya, egotistik adalah sumber dari segala sumber kejahatan manusia. Baik Pak, terima kasih. Jadi saya bisa ambil pelajaran bahwasanya flexing itu adalah suatu strategi yang baiknya kita hindari. Kita sebagai penjual, karena banyak banget ya Pak Ferry ya, generasi milenial, kawan-kawan saya, adik-adik saya itu yang mulai ikut-ikutan Pak Ferry. Jadi dia mulai pretend to good to be true di media sosialnya. Ketika saya tanya, ketika saya coba ngobrol santai gitu kan, kenapa kok kamu ngelakukan itu? Gitu. Padahal saya tahu bahwasannya sebenarnya kamu belum mampu untuk berbuat seperti itu, untuk bisa menampilkan seperti itu. Ya, mereka menjawab supaya bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, supaya bisa mendapatkan bonafit dari masyarakat. Saya jawab, harusnya kepercayaan dan bonafit dari masyarakat itu karena prestasimu, karena kamu amanah. Dulu Rasulullah dapat gelar Al-Amin. Bukan karena flexing gitu ya, tapi karena memang Rasulullah punya pribadi yang berkualitas, yang jujur, yang amanah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka kita sebagai Muslim, kalau ingin mendapatkan kepercayaan masyarakat, bona fides dari masyarakat ya, bukan dengan cara pamer atau pretend to good to be true. Pak Ferry, saya akan kembali bertanya kepada Pak Ferry. Pak Ferry, tadi Pak Ferry mengatakan bahwasanya kenapa kok flexing itu selalu bisa memakan korban terus sampai sekarang. Flexing kenapa sampai sekarang itu ada terus? Karena kalau saya ingat-ingat Pak Ferry, budaya flexing itu nggak cuma sekarang waktu ada Instagram dan Twitter dan TikTok doang. Saya masih ingat zaman saya SMA pun ada tuh orang, ayo ikut MLM ini. Saya sudah punya kapal pesiar, gitu ya. Saya punya mobil mewah di Paris, gitu.